bisa jadi yang terbaik. Terus juga gimana caranya biar Ferry tuh bisa lebih produktif, dia bisa lupa. Iya, itu caranya dengan bisnis jualan. Jadi yang ada tuh semakin kita disakitin, bagaimana caranya semakin kita harus semangat gitu. Quotes of the day. Semakin kita Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Ceretan Makna. Oke, pada video kali ini masih dengan Rifai dengan bintang tamu spesial nih. Penasaran kan? Ya, ada Mas Ferry ya. Nanti kita bakal masih seputar podcast ya, tentunya dengan sedikit coretan lah. Intinya ada sedikit coretan yang bermakna kayak gitu. Penasaran kan sama kita? Saksikan terus videonya ya. Oke. Langsung aja kita ke Mas Ferry nih. Mungkin bisa ini Mas Ferry perkenalan dulu sama sahabat-sahabat subscribernya di siapa nih? Oh iya, halo teman-teman semuanya, teman-teman Ceretan Makna ya. Iya, betul sekali. Ya, perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Dwinara. Saya asalnya dari Cirebon. Saya di sini berkuliah di jurusan Teknik Mesin, prodi Teknik Mesin. Nah, di sini saya angkatan 2018. Ya. Terus terkait dengan hobi saya sendiri, saya punya hobi membaca, Mas Fadi. Membaca Ya. apa nih? Membaca perasaan orang. Berarti udah banyak ghosting ya? Wah, enggak. Biasanya di ghosting malah. Malah ada di ghosting. Aduh, gimana dong? Ya. Jadi biasanya saya kalau misalkan gabut itu membaca buku gitu kan, kayak self improvement dan sebagainya ya. Itu sih kalau kesibukan sekarang, hobinya membaca buku. Terus juga saya biasanya sering meluangkan waktu untuk berolahraga juga. Ya, itu saya penting juga untuk mental health juga gitu kan. Kalau boleh tahu olahraga yang ini apa? Digemari kayak gitu. Kalian digemari itu biasanya futsal. Cuman kalau misalkan sekarang itu kan karena emang nggak ada partner buat futsalan ya, jadi mungkin basketan gitu. Basket ya. Posisi yang di ini apa nih? Kalau biasanya buat basketnya itu paling cuma 2 orang kan, jadi saling lempar-lemparan, terusan kayak kita main biasa aja gitu. Kayak kucing-kucingan. Iya, kayak kucing-kucingan juga gitu kan, nambah poin gitu. Buat have fun aja sebenarnya. Biar pikiran tetap relax gitu kan di tengah kesibukan. Selain tadi kuliah ya, belajar di jurusan Teknik Mesin kan. Mas Ferry juga kan terkenal akan bisnisnya kayak gitu kan. Nah, menurut bagaimana tuh perkembangan bisnis Mas Ferry saat ini? Apalagi ini kan masa pandemi ya, belum berakhir sampai sekarang gitu. Mungkin bisa diceritain nih bisnisnya dulu seperti apa gitu. Ya. Di bidang apa kayak gitu. Ya, teman-teman Ceretan Makna, di sini saya mempunyai bisnis, mungkin bukan bisnis ya, kayak karena emang baru merintis juga gitu kan. Dia baru merintis. Jadi itu saya punya usaha di bidang makanan ringan, di bidang snack ya. Ini namanya Kripsa Semarang Plat E. Jadi Kripsa ini adalah salah satu produk yang terbuat dari olahan singkong yang dikasih bumbu rempah-rempah gitu. Terus juga yang membuat kelebihan sendiri gitu dibanding snack yang lain. Kripsa sendiri kan rasanya emang renyah. Terus juga kan dari teksturnya karena tipis gitu. Jadi ada keunikan tersendiri gitu dari situ. Kripsa ya? Iya. Tadi terbuat dari singkong ya? Iya, terbuat dari singkong matang. Kita buka ya? Iya, silakan. Bisa langsung dicoba. Ini yang berapa gram ini Mas? Ini yang 60 gram. Yang 60 gram berapa? Harganya dikasih berapa? Kalau yang 60 gram itu dari kami menyediakan harga 5.000. Cuman ada harga khusus untuk reseller juga gitu kan. Terus barangkali ini teman-teman kalau minat pesannya di mana Mas? Kalau teman-teman minat nanti bisa langsung aja ke IG-nya Kripsa Semarang Plat E. Di sana nanti bisa langsung nge-DM atau bisa klik link WA di bio Kripsa Semarang Plat E. Mas Ferry udah berapa lama sih menjalani bisnis ini? Kalau menjalani bisnis ini sendiri itu sebenarnya saya udah memulai dari 2018. Dari 2018 awal itu aku semester pertama itu udah mulai sering jualan gitu kan. Nah, waktu dulu juga udah mulai nih jualan Kripsa, tapi masih dalam skala yang kecil. Ya, masih skala yang kecil. Jadi waktu dulu itu karena emang belum ada persiapan khusus, terus juga belum ada alat-alat pendukung dan sebagainya kan. Jadi
masih belum terlalu berkembang seperti sekarang. Nah di 2018 beberapa bulan itu sempat vakum juga. Terus waktu di 2019 itu mulai lagi jualan Kripca. Nah 2019 itu mulai jualan Kripca. Terus di akhir 2019 itu kita membentuk tim Kripca gitu kan. Timnya Ya kalau misalnya waktu dulu tuh namanya Kripca Semarang Raya gitu. Itu ada 4 orang itu. Nah cuman karena 2019 akhir itu kan kita membentuknya. Terusan waktu masuk ke 2020. Nah 2020 itu pas kita udah rame-ramenya lagi banyak orderan dan sebagainya, ada pandemi ya. Pandemi. Ya, nah pas pandemi itu benar-benar vakum karena kampus juga menyuruh kita untuk pulang ke rumah gitu kan. Jadi benar-benar vakum. Dari situ kita memutuskan untuk berhenti dulu gitu, untuk stop dan sebagainya. Nah terus sekarang ini kita khususnya dari saya pribadi memulai kembali. Jadi saya ini waktu 6 Februari itu memulai soft opening dengan branding yang baru, nge-branding ulang ya. Ya jadi ini namanya Kripca Semarang Plat E atau Kripca Plat E. Kenapa namanya Plat E? Plat E ini saya ambil dari asal kota saya. Iya Cirebon itu kan plat nomornya E kan. Iya jadi makanya saya kasih Kripca Plat E. Tapi di Sambi bersamaan dengan kuliah bisa menjalani bisnis juga, kira-kira kiat-kiat dalam menjalankan bisnis itu seperti apa Mas Ferry? Dari Mas Ferry sendiri? Sebenarnya benar-benar susah kalau misalkan kita jelaskan ya, karena kita harus benar-benar manajemen waktunya harus oke. Ya itu yang paling utama. Jadi nggak ada tuh namanya kayak rebahan, karena emang harus benar-benar ya mau nggak mau kita harus mau capek gitu lah. Bagi waktunya, manajemennya. Terus juga selain di kuliah sama di bisnis Kripca sendiri, saya juga aktif di beberapa organisasi. Iya di organisasi juga gitu kan. Nah dari situ juga benar-benar waktunya tertekan banget karena ya mau nggak mau harus menjalankan amanah juga gitu kan. Cuman I think ya kalau misalkan emang mau fokus bisnis ya kita harus konsisten gitu. Mau nggak mau kita harus ambil konsekuensi itu. Harus capek, harus kehilangan waktu, dia harus berani juga. Berani mengambil langkah intinya seperti itu. Iya benar Mas Pak. Kegiatan di luar kampus apa Mas Ferry? Selain dari ikut organisasi di luar? Ikut organisasinya ya. Organisasinya itu kebetulan saya ikut organisasi HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ya HIPMI PT UNES. Terus juga ada organisasi ekstra juga. Terus juga ada beberapa kegiatan yang tetap saya handle juga gitu. Gitu. Ikannya enak teman-teman ya. Nanti bisa dicoba ya. Terus ini Mas Ferry, apa namanya? Selain tadi mengembangkan bisnis ya, ada kendala-kendalanya nggak sih selama menjalankan bisnis ini? Terutama kan kita kan posisinya sebagai mahasiswa juga kan, otomatis apalagi ini udah semester akhir kayak gitu. Ada kendalanya seperti apa, terus mengatasinya seperti apa? Kendala yang sangat-sangat berat bagi Ferry sendiri itu ada di waktu sih. Ngerasa 24 jam itu kurang gitu, pengen nambah 30 jam atau berapa jam. Karena emang ya kita tertekan di waktunya itu. Karena kan semester akhir udah mulai banyak tugas, terus juga harus menyusun laporan dan sebagainya, terus juga sambil buat jualan juga. Nah dari kendala itu tuh Ferry jadikan suatu tantangan. Ya karena kalau misalkan kendala itu kita jadikan beban, hanya akan memberatkan diri kita sendiri. Ya. Cuman kalau misalkan kita jadikan suatu tantangan, itu akan membuat semangat kita gitu. Gimana caranya kita bisa memanage waktu dengan baik? Gimana caranya agar kita bisa menghandle antara kuliah dan bisnis gitu. Ya jadi tidak ada nggak ada yang terlewatkan gitu. Ibaratnya kita tetap menjalani keduanya itu. Berarti waktu 24 jam itu produktif terus ya? Diisi terus maksudnya, selain kuliah, bisnis, ya muter seperti itu ya? Iya, muternya seperti itu Mas Ayu. Berarti nggak tidur? Kalau tidur tetap tidur, karena itu juga penting. Penting ya? Kalau misalkan kata Elon Musk itu kan, atau beberapa tokoh juga kan itu berpikir kalau misalkan tidur itu salah satu hal yang penting untuk produktivitas kita kan. Karena kalau misalkan kurang tidur juga produktivitasnya bisa menurun juga. Jadi biasanya kalau misalkan manajemen dari Ferry sendiri tuh kan kita bangun pagi itu langsung kita siap-siap, terusan siang itu kita fokuskan untuk dari packing Kripca, untuk menerima orderan dan sebagainya untuk jualan ibaratnya. Nanti disambil juga sama kuliah online. Nah itu. Terus untuk malamnya itu kita fokuskan untuk organisasi dan untuk menjalankan tugas-tugas kayak misalkan tugas kuliah ada apa gitu. Mantap ya. Terus berjalan produktif terus ya. Nggak ada waktu luang buat nganggur sebenarnya. Buat rebahan apalagi ya.
Oke. Tapi selama menjalani ini ada di masa-masa titik terendah nggak Mas Ferry? Maksudnya semacam ya dari perkataan orang lain ataupun yang lainnya seperti itu. Maksudnya kayak apa ya yang membuat kita itu jadi berkurang semangatnya kayak gitu. Dan mengatasinya seperti apa? Kalau misalkan jadi terendah itu atau berkurang membuat kurang semangatnya gitu, mungkin kayaknya enggak sih. Cuman kalau misalkan dari Ferry sendiri tuh memulai ini lagi itu karena ada sesuatu yang membuat Ferry rasa sakit hati gitu. Sakit hati yang seperti apa ini? Jadi sakit hati itu kayak kalau misalnya Ferry ceritakan kayak apa ya? Yang pertama kan misalnya kayak ditinggal itulah, ditinggal ditinggal itu. Oh iya. Nah dari situlah Ferry Ditinggal. mulai kayak iya gimana sih caranya biar Ferry bisa membuktikan bahwa Ferry bisa jadi yang terbaik, dan juga gimana caranya biar Ferry tuh bisa lebih produktif, dia bisa lupa. Tidak bisa lupa ya. Iya, itu caranya dengan bisnis jualan. Bisnis. Jadi yang ada tuh semakin kita disakitin, bagaimana caranya semakin kita harus semangat gitu. Quotes of the day. Semakin kita disakitin, waduh, semakin semangat intinya seperti itu. Jangan-jangan nanti yang buat Mas Ferry nyakitin nonton juga. Jangan ya, mudah-mudahan jangan. Terus yang terakhir nih Mas Ferry, tips triknya biar menjadi mahasiswa yang rajin juga, bisa bisnis juga, sama ya intinya menjadi mahasiswa yang produktif seperti itu. Oke. Tips dan triknya itu kalau Ferry pernah membaca juga di dalam buku, jadi ada quotes kayak gini nih, jangan pernah berhenti bermimpi, karena kalau misalnya kita berhenti bermimpi itu kita nggak bakal hidup ya dengan sepenuhnya. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu semakin kita punya banyak mimpi itu artinya bakal semakin produktif gitu. Ya kalau saat kita malas pasti kita bakal keinget kita harus ngapain sih gitu. Kita tuh punya impian, misalkan punya rumah, jadi saat kita lagi rebahan kayak malas-malasan dan sebagainya, kita dengan lihat mimpi kita gitu, kita pengen rumah kayak gini gitu, ya mau nggak mau kita harus kerja keras. Itu tipsnya tuh kayak apa ya, bermimpilah setinggi langit mumpung kita masih muda gitu kan. Jadi kalau misalkan kita jatuh ya kita ada di antara bintang-bintang itu kan kata Soekarno kayak gitu. Iya. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi sih. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi kayak gitu. Oke. Terus terakhir nih, pesan buat teman-teman semua. Pesannya buat teman-teman semua yang di sini yang sering menonton Coretan Makna ya. Pesannya jangan putus semangat gitu. Pokoknya terus semangat aja, terus semangat, jangan pantang menyerah. Terus satu lagi, semakin kita disakitin tuh gimana caranya, semakin kita harus benar-benar berjuang. Kita ngebuktiin kalau misalkan orang yang nyakitin itu kita bakal salah gitu loh. Salah ya? Iya bakal salah. Jadi kita ibaratnya kayak kita bakal bisa jadi yang terbaik gitu loh. Nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi ya. Apalagi motivasinya berarti apa nih? Karena tersakiti jangan-jangan ya? Ya enggak juga sih, mungkin motivasinya karena emang aku punya mimpi gitu kan. Punya mimpi ya? Iya punya mimpi, dari mimpi itu gimana caranya aku bisa meraihnya. Jangan sampai kalau misalkan sekedar mimpi itu ya cuma jadi mimpi tok gitu, nggak ada aksi untuk berjuangnya. Ada actionnya ya? Iya nggak ada actionnya. Padahal kalau misalkan mimpi tanpa action kan ya cuman kayak ibaratnya mimpi pas tidur gitu kan. Jangan-jangan itu cuma haluan ya? Iya cuma halu tok jadinya. Oke teman-teman semua, sahabat Coretan Makna, itu tadi ya sedikit bincang-bincang kita pada video kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit coretan yang bermakna kayak gitu. Oke, barangkali nanti ada pertanyaan lebih jauh seputar Mas Ferry, bisa kemana nih? IG-nya apa Mas Ferry? IG-nya? Kalau IG saya sendiri tuh ferry.iansyah, nanti bisa teman-teman follow ya. Oke, sekian video kali ini. Saksikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.